Kebumen. Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dali selaku kepala pengurus Eduwisata Kampung Sapi PO Kebumen, dan yang saya banggakan semua teman-teman dari semester 5. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator mewakili semester 5, Pak, untuk belajar bersama menggali informasi seputar sapi PO yang Bapak kelola di Kampung Sapi PO Kebumen ini. Langsung saja, saya sebagai moderator ada beberapa pertanyaan yang saya minta jawaban dari Bapak. Bisa. Yang pertama itu bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Eduwisata Kampung Sapi PO Kebumen ini? Baik, kalau sejarah Eduwisata Eduwisata itu sebenarnya berawal dari KTT, namanya KTT Rukun Maju Makmur. Itu yang berdiri tahun 2019, kemudian mendapat bantuan sekitar 2009 kalau tidak salah, itu sudah terima bantuan berupa program SMD, Sarjana Membangun Desa. Itu dengan swadaya mendirikan kandang, kemudian sapi bantuannya itu jumlah 30. Nah, dalam perkembangannya Rukun Maju Makmur ini kreativitasnya itu lumayan banyak ya. Kemudian ada membuat sedikit taman tadinya di situ, kemudian ada beberapa teknologi di pengolahan limbah itu kita lakukan. Kemudian ada pembibit, membuat persemaian ada inkubera dan sebagainya waktu itu. Nah, waktu itu kebetulan tahun 2016 Pak Bupati, waktu Pak Fuad datang ke sini jam 5 sore tanpa pengawalan, tanpa protokoler, Pak. Datang ke sini, kemudian melihat beliau menghendaki di sini untuk dijadikan wisata, khususnya untuk sapi PO. Ya, untuk sapi PO. Di tahun 2017 turunlah anggaran dari Pemda sebesar 2,5 miliar. Terus di tahun 2018 1,25. Itu aspirasi atau 1,025 dari Pemda. Kita tidak pernah membuat proposal. Aspirasi. Ya, bukan aspirasi, tapi kehendak dari Bupati. Kehendak dari Bupati untuk di sini dibuat suatu Eduwisata. Itu sejarahnya. Kemudian sampai di akhir bulan Oktober di launching. Nanti launchingnya masih tahun 2017. Masih 2017. Terus disusul anggaran. Ya. 2018. Seharusnya sampai 2022, tapi tertabrak pandemi COVID sehingga terhenti pembangunan. Yang berperan dalam berdirinya Eduwisata ini mungkin dari awal merintisnya itu yang paling berperan itu siapa sih Pak? Kan ya dalam hal ini ya kelompok dengan Dinas Pertanian dan Pangan, karena kita dalam binaan Dinas Pertanian dan Pangan, termasuk juga pendamping kelompok yang waktu itu ya dosen jenengan gubernur. Itu perannya di sini cukup banyak, tidak hanya di KTT Rukun Maju Makmur, juga di KTT Tunas Mandiri yang membawa Tunas Mandiri juara 1 nasional. Itu dari awal merintis kayak Bu Nunur itu berapa tahun Pak? Dari awal merintis sampai melepaskan kepengurusan. Ya, saya lupa kontraknya sampai berapa tahun Bu Nunur di sini. Cuma selama beliau sudah tidak mendampingi pun, dia membawa
UMNU untuk bekerja sama di sini juga. Jadi banyak ada peninggalan-peninggalan yang UMNU lakukan di sini itu, kakak kelas jenengan semuanya itu ada yang bahkan tidur di sini, ya biasa. Jadi kita dengan UMNU bukan siapa-siapa, maksudnya tidak ada batasan. Jadi kita sudah kayak apa ya? Kayak Bapak. Tidak, dengan kelompok juga. Makanya dengan kelompok bukan dengan bapak. Jadi seperti saudara juga. Jadi kayak saudara. Yang namanya Mas Udin itu di sini itu udah biasa. Tidur di sini, mau ngapain di sini. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk dulu pembuatan saung bibit, kemudian tempat sampah dan sebagainya. Terus manajemen pengelolaannya di wisata Kampung Sentoe ini mungkin dari pemberian pakannya, terus sampai perawatannya itu untuk sapi. Kalau untuk sapi ini sebetulnya gini, di sini ada dua manajemen. Satu manajemen KPP, yaitu Rukun Maju Makmur, itu tersendiri dengan manajemen wisata. Itu jadi ada dua manajemen. Kalau untuk sapi itu urusannya KTT, manajemennya KTT. Jadi kalau sapi itu begini, walaupun ini di sebuah kelompok, kandangnya kandang koloni ya, cuma manajemennya itu masing-masing. Jadi misalnya saya pelihara dua, ya udah itu yang harus saya urusi, baik kebersihan kandang, pakan dan sebagainya sampai ke perkawinan dan sebagainya, itu urusan dari masing-masing anggota. Itu manajemennya. Berarti manajemen. Terus bagaimana sih Pak perkembangan pengunjung dari awal di launching? Kan tentunya mungkin banyak pengunjung yang mungkin yang ingin belajar atau penasaran untuk melihat wilayahnya atau kayak manajemennya di sini. Gimana sih Pak? Kalau pengunjung alhamdulillah mulai di launching kita katakanlah tidak pernah sepi. Baik itu dari TK, PAUD, SD, SLTP, SLTA, bahkan dari kelompok-kelompok di wilayah di luar Kebumen. Banyak yang datang ke sini penasaran dengan apa yang ada di sini, bagaimana mengelolanya dan sebagainya. Bahkan hampir seluruh Indonesia walaupun terwakili, Sumatera sudah pernah ke sini, Kalimantan pernah ke sini, Sulawesi, bahkan sampai Irian Jaya, Sorong itu sampai ke sini. Yang saya heran malah dari Denpasar itu pernah ke sini. Itu ya ini tidak lepas dari istilahnya promosi dari dinas juga sih. Dari dalam hal ini waktu itu kepala dinasnya Haji Rahayu itu sangat gencar mempromosikan, maksudnya Kebumen secara keseluruhan, bukan hanya di wisata. Cuma kalau ada tamu datang ke Kebumen biasanya diarahkan ke sini. Kalau pengunjung alhamdulillah seminggu ya, kadang-kadang kalau kita pas banyak pengunjung kita sampai kewalahan pemandu. Kalau kita kewalahan kita ngebon guru TK. Nah, biasanya kalau PAUD TK itu kita ngebon guru TK untuk memandu, karena satu pemandu itu kan membawa anak antara 20 sampai 30 anak. Itu kalau kunjungan ke sini alhamdulillah sebetulnya sudah lumayan bagus. Terus dari itu apakah menarik sebuah karcis masuk atau ya tentunya ada. Itu kita kenakan istilahnya bukan biaya masuk, tapi ya untuk operasional kita juga. Karena di sini biasanya kalau untuk anak-anak itu biasanya kita di season akhir itu yang mereka sangat senang itu memberi makan sapi. Itu ya tentunya kita menyiapkan rumputnya pun kita beli, bukan hanya jerami, tapi kita yang kira-kira sapi semua suka itu biasanya kita siapkan odot itu ya tergantung pengunjungnya. Kalau pengunjungnya banyak ya kita nyiapkan banyak. Biasanya satu anak itu kita kenakan 5.000, sudah lengkap pengenalan sapi, pengenalan pengolahan limbah, kemudian makan sapi. Itu berarti maksudnya ke pelayanan ya Pak? Iya, untuk pelayanan termasuk. Tapi untuk pemandu itu kita kenakan sendiri. Kalau
satu pemandu satu season atau satu kegiatan itu ya, kegiatan dari pengenalan dan itu semua sampai akhir itu 30.000 itu anak-anak 5.000 per anak. Kalau untuk masalah perkembangan kemajuan agrowisatanya sendiri di sini itu dari awal sampai sekarang itu mengalami kemajuan atau gimana Pak menurut jenengan Pak? Kalau di awal itu memang ya ada kemajuan, tapi begitu kita ya bukan tidak mengkambing hitamkan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Begitu pandemi otomatis tidak ada kunjungan, sementara operasional berjalan terus. Nah, akhirnya ya seperti ini kondisi. Akhirnya ada penurunan. Kita akui, aku dengan jujur ada penurunan, bahkan sangat menurun. Karena untuk operasional sendiri kita kewalahan. Kita tidak ada bantuan dari manapun. Mulai dari launching sampai sekarang itu tidak ada bantuan dari pihak manapun, termasuk dalam hal ini sebetulnya Eduwisata itu merupakan unitnya BUMDes. Tapi dari BUMDes itu pun tidak mengucurkan dana ke sini. Belum mengucurkan dana. Waktu itu kita pengelola ini tidak sambat karena masih ada kunjungan, jadi ada pemasukan. Kita tidak pernah sambat kemana-mana. Tapi begitu ada pandemi dan tidak ada kunjungan sama sekali, ya otomatis berhenti. Padahal pandemi berapa tahun, sehingga kondisinya ya seperti jenengan lihat sekarang ini. Dulu bersih, dulu ada taman, sekarang berantakan semuanya. Ya insya Allah sih ke depan kita tetap mau memperbaiki diri karena begitu pandemi sudah kondusif, situasi sudah kondusif, sudah ada beberapa yang memang menghubungi kami untuk berkunjung, tapi kami masih menolak karena kondisinya masih memalukan. Pak menyebutkan dari awal launching terus sampai saat ini kan mengalami penurunan yang sangat drastis ya Bapak. Terus adakah masihkah ada evaluasi yang dilakukan secara rutin dari pihak mungkin dari pihak Bapak kan sebagai ketua itu evaluasi kepada kayak pengurus-pengurus sampai sekarang Pak? Sebetulnya evaluasi secara keseluruhan ya kita istilahnya membandingkan lah ya. Bandingkan dulu kayak gini. Sebenarnya sekarang sudah muncul ide-ide baru, cuma untuk pelaksanaan ini kan istilahnya kita menunggu momen dalam hal ini tuh kaitannya dengan dana ya, pendanaan. Karena walaupun misalnya kerja bakti tidak gratis begitu saja. Ya ada mungkin kita butuh minum, butuh snack dan sebagainya, itu kita perlu. Nah ini ke depan ini kan BUMDes mau direorganisasi, kita mau istilahnya minta ke BUMDes untuk ini loh unitmu diurusi. Ya mudah-mudahan nanti setelah ada dari BUMDes kita bisa berdiri lagi, ya paling tidak seperti minimal seperti yang kemarin-kemarin. Terus apa sih Pak kendala-kendala yang Bapak dan teman-teman pengurus alami dari mulai berdirinya wisata kampung Sapi PO ini sampai sekarang Pak? Nah, kalau kendala sih ya sebetulnya ya hampir sama lah di mana-mana. Namanya sebuah kelompok itu ya pasti ada kendalanya sebetulnya ya klasik. Cuma walaupun klasik tapi kenyataannya yang untuk menangani hal yang klasik ini kadang-kadang masih susah kita dapat. Klasik itu ya namanya sebuah kelompok kan ada yang peduli banget, ada yang setengah peduli, bahkan ada yang tidak peduli, itu pun ada. Dan itu ya itu tetap PR, tetap sebuah hal yang harus kita selesaikan. Yang dari beberapa keinginan anggota itu bagaimana kita menyatukan, bagaimana supaya ini bisa berjalan, bekerja sama. Misalnya ada yang bisanya kayak gini, ada yang bisanya kayak gini. Nah, bagaimana kita itu menyatukan supaya ini bisa jalan. Maksudnya tidak hanya di Eduwisatanya, tapi dimanapun, di kelompoknya, di sapinya itu biar bisa jalan. Berarti kayak harapan Bapak itu di sebuah organisasi itu kan
antara sumber daya alamnya sama sumber daya manusianya itu harus Ya, benar-benar paling tidak ada sumber daya. Kalau tidak saling mendukung, ya tidak bisa jalan. Sumber daya manusianya ya harus kita bangun, kemudian sumber daya alamnya kita harus alam juga kita bangun. Kita cari mana yang bisa dimunculkan dan sebagainya, mana yang harus misalnya oh ini tidak perlu, oh ini yang perlu, ini perlu dibuat sesuatu supaya ini menarik dan sebagainya. Perlu kita lakukan itu. Cuma ini memang tidak bisa dengan waktu singkat, kita butuh waktu mungkin beberapa tahun. Ya alhamdulillah sekarang sih sudah mulai. Awal itu juga memang berat, tidak semudah apa yang dibayangkan bisa langsung jadinya itu minta. Itu perlu perjuangan. Dulu ketua yang dulu itu yang sekarang memang sudah tidak aktif, itu memang saya akui benar-benar ya luar biasa, bisa akhirnya dapat respon dari pemerintah daerah. Nah, jadi seperti ini. Terus bagaimana sih Pak harapan dan ibaratnya cita-cita Bapak untuk pengelolaan kedepannya sih Pak? Ya, minimal itu kembali seperti yang paling tidak ke depan kita akan membangun ini, karena ini juga berdiri di desa dan merupakan unitnya BUMDes. Paling tidak apa yang di sini bisa memberikan manfaat khususnya bagi peternak, umumnya bagi masyarakat khususnya Setiadi dalam hal ini bisa memberikan kontribusi ke desa, paling tidak menambah PADes ya, penghasilan asli desa. Kita dengan kegiatan ini tentunya bisa menghasilkan, dan hasilnya itu bisa sebagian menjadi PADes ya. Tentunya untuk hal itu kan perlu kita bangun, kita buat sedemikian rupa sehingga pengunjung itu tertarik mengunjungi, akhirnya dengan banyak kunjungan ada pemasukan itu bisa untuk operasional, sebagian bisa untuk ke desa. Harapan saya seperti itu. Terus apakah ada dari pihak dinas yang mendampingi, yang selalu ibaratnya rutin sampai saat ini mendampingi Pak untuk waktu awal karena proyek ini direncanakan sampai tahun 2022, awal kita didampingi, tapi begitu sudah pandemi sekarang sudah tidak pernah ada yang datang. Terus harapan Bapak apakah ada harapan dari dinas untuk harapan dilihat di sini ya tentunya kita tetap mengharapkan bimbingan dari dinas. Syukur ada dianggarkan kembali yang sebetulnya ini pembangunan belum selesai, dianggarkan kembali, diselesaikan lah. Syukur ya minimal ada penambahan yang kira-kira bisa menopang untuk ini bisa berjalan kembali dengan baik. Harapannya tetap ada ke situ. Kalau pendampingan tentunya kita tetap masih mengharapkan itu. Karena kalau peternakan yang berwenang mendampingi adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen, khususnya bidang peternakan. Ya baik, terima kasih sekali Bapak sudah menjawab pertanyaan dengan baik dari kami mahasiswa UMNU Prodi Peternakan semester 5. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa menjadi bahan pelajaran kami semua dan bisa menjadi evaluasi kita bersama. Kedepannya bisa mungkin saling mengevaluasi dalam perencanaan suatu kelompok ternak atau suatu usaha yang akan kita dirikan. Berharap mudah-mudahan semua keinginan Bapak yang dulu pernah wisata kampung sapi pawak ini pernah jaya, mudah-mudahan kedepannya juga bisa dikelola lagi dengan baik, bisa kembali lagi dengan lebih unggul lagi dan lebih termanajemen lagi untuk ibaratnya kemajuan desa Setiadi sini Pak. Demikian Pak wawancara singkat dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebumen Jos.